Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Noviani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Inggris Semester 2, Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang Pancasila dan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan atau sudah menjadi budaya di negara kita sendiri. Dalam seluruh penelitian perbandingan pemberantasan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi yang paling rendah. Kemudian, bagaimana sih korupsi dalam perspektif Pancasila? Tindakan-tindakan korupsi merupakan bentuk penyelewengan dari butir-butir nilai Pancasila itu sendiri. Bisa dilihat dari sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini, jelas perilaku tindakan korupsi sangat tidak mencerminkan perilaku tersebut, karena tindakan korupsi tidak bertakwa dan tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, perilaku tindakan korupsi sangat melanggar karena tidak adanya sifat kemanusiaan di dalam diri pelaku. Kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Perilaku itu hanya mementingkan pribadi sendiri, tidak adanya rasa rela berkorban kepada nusa dan bangsa. Yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, tindakan korupsi ini sangat tidak mengindahkan nilai Pancasila keempat. Korupsi hanya mementingkan nafsu semata dan sangat tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku tindakan korupsi tidak mencerminkan perbuatan yang luhur dan sangat tidak menghormati sesamanya. Semua korupsi sangat melanggar nilai Pancasila itu sendiri yang merupakan ideologi bangsa ini. Perkembangan korupsi juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini, pemberantasan korupsi di Indonesia belum juga menunjukkan titik terangnya. Hal ini dikarenakan karena banyak kasus korupsi di Indonesia yang belum tuntas diungkap oleh KPK, kepolisian, dan aparat negara lainnya. Dalam pemberantasan korupsi, kita tidak akan jauh-jauh berbicara tentang KPK. Apa sih KPK itu sendiri? KPK adalah lembaga negara yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002. KPK ditugaskan untuk fokus memberantas tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak-pihak yang terkait. Apa saja sih problematika pemberantasan korupsi yang dihadapi oleh KPK itu sendiri? Berdasarkan data Transparansi Internasional atau TI tentang Corruption Perception Index, membaca persepsi institusi-institusi sentral di Indonesia dapat dilihat dari 63% responden menilai bahwa partai politik merupakan institusi yang korup. Dan di bawahnya, parlemen menduduki posisi 57%. Hal tersebut sangat wajar karena posisi dan keuangan DPR yang sangat strategis dapat mempengaruhi hampir semua penyelenggaraan negara. Indonesia Corruption Watch atau ICW juga mencatat berbagai bentuk pelemahan dan serangan balik terhadap KPK. Di antaranya, wacana pembubaran KPK, revisi Undang-Undang KPK, uji materi Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi atau MK, kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK, pengepukan kantor KPK, penyerobotan kasus yang ditangani oleh KPK, intervensi langsung dalam forum rapat kerja DPR dengan KPK, dan terakhir memblokade anggaran pembangunan gedung KPK itu sendiri. Sudah sangat jelas mengapa pemberantasan korupsi di Indonesia menduduki posisi yang sangat rendah karena adanya oknum-oknum atau pelaku-pelaku yang di belakangnya yang menyerang balik KPK itu sendiri. Kita sebagai masyarakat yang baik mempunyai peran dalam pemberantasan korupsi. Apa saja sih peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi? Sudah menjadi tanggung jawab kita sendiri dalam konteks berbangsa dan bernegara, bahwa tanggung jawab itu kita sebagai makhluk terpelajar, sebagai makhluk terpimpin, dan sebagai guru atas bangsa ini.
Dengan tanggung jawab sebagai pemimpin yang esensinya bermakna memilih, kita harus dapat memilih perbuatan yang positif dan menolak perbuatan yang negatif. Dengan tanggung jawab sebagai guru untuk dapat digugu dan ditiru, kita harus waspada sebab bila kita bertindak korupsi, maka perilaku kita bisa ditiru oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya. Memahami korupsi sebagai kejahatan yang sistematik, maka solusinya harus dilakukan secara sistematik juga. Perlu adanya penguatan aturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak pada upaya penyelamahan, seperti adanya draft rancangan UU KPK yang akan dibahas oleh Komisi 3 DPR, di mana ICW menemukan 8 poin krusial yang mengancam eksistensi KPK, dan jika diundangkan seperti itu, maka dapat melumpuhkan kerja pemberantasan korupsi. Kemudian, dari segi lembaga hukum, perlu pemahaman yang benar tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari lembaga hukum, baik dari lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Yang terakhir dan yang paling penting yaitu dari segi budaya hukum. Menurut kriminologi, kejahatan lahir dari sebab pelaku yang kurang berbudaya atau bodoh. Berkaitan dengan itu, perlu adanya peningkatan pembelajaran menuju kesadaran dan kedewasaan, khususnya terhadap pendidikan moral Pancasila. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari topik ini adalah kita harus selalu berpegang teguh terhadap Pancasila dan meningkatkan pendidikan moral Pancasila untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.